Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel gua, Gilang Galunggung. Seperti biasa, hari ini video kali ini kita akan menceritakan masih kisah-kisah misteri ya dari pengalaman seseorang yang sebelumnya kita kedapatan email dari Bang Japen di Jombang Ciputat. Nah, video kali ini kita kedapatan email dari seorang wanita, Mbak Sri, di daerah Jawa. Jadi dia akan menceritakan kemarin yang dikirim itu masalah, kita cek dulu ya biar nggak salah ya. Iya, keponakan dari Mbak Sri yang meninggal dunia akibat serangan santet. Serangan santet guys. Jadi ini di daerah Jawa ya. Jadi keponakannya Mbak Sri ini namanya Mbak Desi. Jadi sebelum kita lanjut ke ceritanya, kita doakan dulu semoga almarhumah Mbak Desi segala dosa-dosanya diampuni dan dilapangkan kuburnya. Amin. Jadi ceritanya di salah satu desa di daerah Jawa. Jadi si Mbak Desi ini dia dari 3 bersaudara. Jadi kakaknya laki-laki yang pertama, kedua laki-laki juga, tapi si kakaknya ini sudah menikah duluan. Jadi si adiknya ini Mbak Desi karena masih 17 tahun, masih sekolah, jadi dia anaknya soleh, ceria, nggak macem-macem, nggak neko-neko ya, anaknya rajin dan sama orang juga ramah. Jadi dia si Mbak Desi ini selain disayang sama keluarganya, sama teman-temannya juga disayang. Saudara-saudaranya semua sayang banget sama Mbak Desi. Jadi dia selama ini hidup itu dia dikelilingi sama orang-orang yang sayang sama si Mbak Desinya ini. Nah, karena salah satu peristiwa, jadi orang tuanya Mbak Desi ini itu dulu seorang pengusaha. Karena COVID, jadi semua usaha tutup, semuanya, ya kita tahu lah zaman COVID ya, banyak yang di PHK, semua usaha tutup. Jadi usahanya orang tua dari Mbak Desi ini, jadi dia setelah tutup itu fokus di rumah mengurus anak-anak. Dan ada salah satu kejadian, tetangganya ini nikah muda. Tetangganya Mbak Desi nikah muda, keluarlah omongan-omongan dari bapaknya Mbak Desi. Nikah muda asik ye, hamil duluan ya. Nikah muda disangka hamil duluan. Untung nih ya, namanya kita dikatain ya, kita nikah muda dibilang hamil duluan, sakit hatinya kayak gimana. Nggak cuma di situ aja, ada lagi nih, udah nikah 2 tahun, masih tetangganya si Mbak Desi, udah nikah 2 tahun belum dikaruniai anak, lewatlah bapaknya Mbak Desi depan rumah si wanita ini yang belum punya anak. Baru kelihatan, mana aja, ada, suaminya kemana, kerja ya. Langsung speak, belum punya anak, mandul kali ya. Dibilang mandul, belum punya anak. Jadi nggak 1-2 orang doang nih, habis itu banyak berempet kemana-mana. Jadi korban-korban dari bapaknya Mbak Desi ini itu banyak. Jadi dia sendiri aja sampai bingung pada saat kejadian ke Mbak Desinya ini kena santet. Dia bingung siapa yang ngirim santet ini, karena ya banyak orang yang disakitin sama ucapan-ucapan dari bapaknya Mbak Desi. Makanya kita kalau punya mulut ya dijaga, jangan langsung ngata-ngatain orang, dijaga. Nah, singkat kemudian Mbak Desi ini sakit paru-paru, yang tadinya baik-baik aja sakit paru-paru karena si Mbak Desi ini
Jadi kiriman santet ini harusnya ke orang tuanya Mbak Desi, si bapaknya ini ya, bapaknya Mbak Desi. Jadi kena ke anaknya si Mbak Desinya ini. Jadi dia kena itu karena pada saat itu dia sedang haid ya, namanya wanita haid itu kan darahnya itu ya inilah ya, jadi kayak darah segar gitu ya. Kenalah Mbak Desi, jadi mental ke anaknya nih Mbak Desi yang kena santet. Nah dari awal-awal itu dia udah ngerasa gak enak, terus dari hawa kamarnya juga udah panas, walaupun pakai AC, pakai kipas, tapi hawanya ini panas, kayak nggak biasanya. Jadi dia batuk, dadanya sesek, paru, sampai 2 minggu si Mbak Desi ini sakit, itu sempat ngeluarin darah. Akhirnya dibawa ke rumah sakit. Nah di rumah sakit itu didiagnosa paru-paru, pulang ke rumah sehat, batuk lagi, muntah darah lagi, terus muntah darah terus, sampai akhirnya ke rumah sakit lagi dengan diagnosa yang sama. Akhirnya kakaknya ini sayang banget kan sama Mbak Desi, pergilah ke salah satu ustadz ya ternama lah di desa sana ya, minta doanya lah, minta petunjuk. Ini adik saya kenapa sakit nggak sembuh-sembuh, selalu muntah darah. Akhirnya dibisikin lah sama si ustadz yang didatangin ini. Waduh, mohon maaf, saya nggak bisa bantu mas. Kenapa pak nggak bisa bantu? Pak Ustadz kan biasanya sering bantu orang, yang ini beda. Si Ustadz ini udah bisa nerawang, ini penyakitnya beda, bukan penyakit ya, penyakit yang sebenarnya ya, karena santet. Akhirnya disuruh lah ke tempat lain yang lebih ternama lagi lah, kiai yang lebih ternama. Oke lah, si kakaknya ini berangkatlah langsung ke tempat kiai yang memang benar-benar punya ilmu lebih ya. Datang sampai di tempat Pak Kiai, tanya, Pak Kiai tolong bantu saya, kenapa adik saya kayaknya sakitnya beda, kayak bukan penyakit yang biasa. Dibisikin lah pas diterawang dengan sama si Pak Kiai ini beda penyakitnya, taruhannya nyawa. Lah si kakaknya bingung, maksudnya apa Pak Kiai taruhannya nyawa? Iya, antara yang nyembuhin meninggal atau yang sakit ini meninggal, pilih salah satu. Pak Kiai nggak mau taruhin nyawa dia buat orang lain, nggak bisa meninggal. Pak Kiai ini bisa meninggal karena ini bukan penyakit yang sembarangan. Akhirnya saya cuma bisa bantu kirim air doa supaya buat ngademin si paru-parunya Mbak Desi ini. Jadi dibawa air, kakaknya udah pasrah ya, dia bawa air dari Pak Kiai, nggak lama sehat. Mbak Desi ini sehat nggak lama. Udah sehat itu dia butuh hiburan lah ya, namanya sakit di rumah, dia butuh hiburan. Jalanlah sama sepupunya, sama tantenya ini, si Mbak Sri ini. Nah jadi Mbak Sri ini punya 2 keponakan, si Mbak Desi dengan satunya lagi. Nah keponakan yang satunya ini itu dia punya penglihatan khusus ya, indigo ya. Jadi dia indigo, si sepupunya ini tahu dia indigo. Nah sempet tanya nih sama si sepupunya, coba dong tolong lihat di kamar gua ada apa sih, kok kayaknya hawanya panas banget ya. Nah sepupunya ini sebenarnya udah tahu, karena kamarnya Mbak Desi ini hadap-hadapan sama kamarnya sepupunya ini,
karena hadap-hadapan. Jadi tuh sepupunya itu setiap malam itu lihat kalau di kamarnya si Mbak Desi ini ada penjaga khusus. Jadi kenapa panas? Ya karena ada yang jagain kamarnya. Gitu. Jadi ini penjaganya nggak pergi-pergi. Di situ terus, nggak kemana-mana. Dan nggak bisa pergi sebelum dia ngambil nyawa orang lain. Akhirnya si sepupunya yang Mbak Desi ini bilang, nggak ada apa-apa. Dia nutup-nutupin supaya si Mbak Desi ini pikirannya nggak kemana-mana. Nggak ada apa-apa kok. Cuma sakit, makanya jangan banyak pikiran, refreshing, biar seger. Makanya kita jalan-jalan nih naik kereta. Bertiga jalan-jalan tuh. Nah, ketika pulang dari jalan-jalan, si keponakannya Mbak Sri ini bilang ke Mbak Sri, yang indigo ini ya, bilang ke Mbak Sri, bilang ke Bule, ini mah penyakitnya bukan penyakit biasa. Apa sih maksudnya apa? Kata si Mbak Sri, iya nggak biasa, kena kiriman santet. Bayangin karena kiriman santet, kaget Mbak Sri, kaget. Serius. Terus yaudah bantuin. Pokoknya bantuin. Biar santetnya ini hilang. Nggak gangguin si Mbak Desi lagi. Sebenarnya si keponakan yang indigo ini bisa ngebantu, cuman dia nggak kuat. Enggak, ilmunya nggak kuat. Ini beda. Yang ngirim beda orangnya, bukan sembarangan. Nah, nggak lama kemudian, yang tadinya Mbak Desi ini udah seger, udah bisa jalan-jalan, ya kan, sama keponakannya, sama ini sepupunya, sama bulenya si Mbak Asri ini, muntah darah kemana-mana. Itu di kamar penuh dengan darah, muntah darah. Dia sesak paru-parunya, meninggal langsung di kamarnya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dia meninggal dunia tepat di hari Jumat di umur ke-17 tahun. Jadi pas meninggal ini itu semua keluarga histeris, semua keluarga, kakaknya, ibunya, bapaknya histeris, sampai bapaknya menyesal mau minta maaf sama yang ngirim santet ini. Tapi dia bingung siapa yang ngirim, nggak ketahuan karena saking banyaknya orang-orang yang dia sakiti karena ucapannya. Jadi ya benar, yang namanya mulutmu harimau itu benar. Jadi kejadian anaknya jadi korban dan akhirnya meninggal dunia di usia 17 tahun. Jadi ya benar-benar menggemparkan keluarga besarnya Mbak Desi, karena Mbak Desi adalah sosok wanita yang benar-benar soleha, baik di mata keluarga, periang, terus juga sama orang ramah, suka nolongin orang. Tiba-tiba meninggal dunia ya dengan cara ya seperti itu, nggak wajar. Akhirnya Mbak Desi disemayamkan di sekitaran makam rumah ya. Jadi di belakangnya rumah Mbak Desi ini memang itu pekarangan pemakaman. Jadi dimakamin di situ sama keluarganya, dan bapaknya memang berjanji kalau dia ini mau tobat, nggak mau lagi nyakitin orang-orang, ngatain orang-orang. Dia udah nggak mau lagi karena ya itu taruhannya nyawa, anaknya jadi korban santet. Karena saking banyaknya orang-orang yang sakit hati karena omongan dia nih, gitu. Ya jadi kita buat semuanya, kalau misalkan bicara ya ke orang lain, pakai bahasa-bahasa yang sopan. Janganlah kita kata-katain orang lain, ya. Jadi ya takutnya imbasnya kayak tadi, kayak Mbak Desi ini. Kirimannya harusnya kena bapaknya, jadi kena Mbak Desi. Jadi korban sampai meninggal dunia. Dan akhirnya si sepupunya Mbak Desi ini yang indigo
itu sebenarnya dia udah bisa nerawang kalau Mbak Desi ini nggak akan lama. Ini Mbak Desi bakal meninggal dunia karena dia bisa melihat apa ya, bisa nerawang lah ya, bisa nerawang nih orang akan meninggal dunia karena dia punya penglihatan khusus ya. Jadi ya namanya sudah kehendak Allah yang Maha Kuasa. Jadi ya kita semuanya harus jaga-jaga omongan, jangan sampai kayak kejadian sama Mbak Desi ya. Jadi jaga ucapan kita, lisan kita, hargai semua orang. Ya kita doakan terus ya untuk Mbak Desi, jangan berhenti berdoa buat keluarganya juga, karena doa itu yang bisa membahagiakan Mbak Desi di alam sana ya. Jadi buat teman-teman yang mau kirim-kirim cerita, bisa banget langsung kirim ke email, ada di deskripsi. Dan kita masih tunggu cerita-cerita mistis selanjutnya. Kita udah dapat 2 cerita mistis, Bang Japen dengan Mbak Sri ya, atas kematian keponakannya ini Mbak Desi. Jadi sekian cerita kita hari ini. Buat kalian di sana jangan lupa like, subscribe, and comment Gilang Galunggung Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.